a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself up in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home, as I did on my own, alone again, naturally. Halo semuanya, kami dari tim Seri Movie Leaders, tim yang bergerak di bidang teknologi. Kami percaya bahwa kepemimpinan bukan hanya sekedar memimpin, tetapi juga bekerja sama, saling mendukung, dan mencapai tujuan bersama. Melalui video ini, kami akan menyampaikan refleksi dan komitmen kami setelah mempelajari manajemen kepemimpinan dalam kelompok. Tim kami terdiri dari saya, Clarissa Amandayu Tehuwayo, dengan NIM 24411000312, Prodi Fisika. Saya, Sisilia Debunga, dengan NIM 24411000300 dari Prodi Fisika. Saya, Esther Francisca, dengan NIM 24421021114 dengan Prodi Informatika. Saya Marsha dengan NIM 24421021100 dari Prodi Informatika. Saya, Destarut Alina Gawifa, dengan NIM 244211021 dari Prodi Informatika. Mengapa sih ada seorang pemimpin yang membuat timnya kompak, tetapi ada juga yang membuat anggotanya berleha-leha dan hanya aktif saat mendekati tenggat waktu tertentu saja? Nah, perbedaan itu disebabkan oleh efektivitas kepemimpinan dalam mengelola suatu tim. Nah, hal tersebut berkaitan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan faktor utama yang menentukan arah, koordinasi, dan suasana kerja dalam suatu organisasi. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar bekerja sama dalam mencapai tujuan. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga membimbing dan mengarahkan anggota agar memiliki tujuan yang sama. Seorang pemimpin memiliki berbagai fungsi penting dalam suatu organisasi, memulai dari perencanaan, pengarahan, pengambilan keputusan, pengawasan, hingga memberikan motivasi. Fungsi kepemimpinan yaitu meliputi perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang menetapkan tujuan dan strategi. Selanjutnya yaitu pengarahan. Pengarahan adalah memberikan instruksi dan bimbingan dari pemimpin ke semua karyawan. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang dimana adalah kegiatan menentukan pilihan atau keputusan terbaik. Nah, selanjutnya yaitu pengawasan, yang dimana pengawasan ini memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir adalah motivasi, yang dimana meningkatkan semangat kerja semua anggota. Gaya kepemimpinan itu beragam, yakni ada 6 gaya. Yang pertama yaitu otoriter. Otoriter adalah sebuah pemimpin yang menentukan semua keputusan dan pengendalian bawahan secara penuh. Yang kedua yaitu demokratis, yang dimana pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah. Yang ketiga yaitu partisipatif, yang dimana pemimpin mendorong partisipasi aktif anggota dan menghargai setiap masukan. Yang keempat yaitu delegatif, pemimpin yang mendelegasikan wewenang kepada anggota yang dipercaya. Lalu yang kelima ada transformasional, yang dimana pemimpin menginspirasi dan memotivasi anggota untuk mencapai visi besar dan perubahan positif. Nah, yang terakhir yaitu laser fire, yang dimana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota dan hanya sedikit terlibat dalam pengawasan. Jadi, pemimpin efektif adalah seorang yang memiliki karakter tertentu. Di antaranya yaitu bertanggung jawab, jujur, komunikatif, percaya diri, serta peduli terhadap anggota. Semua karakter tersebut
sangat penting untuk membangun kepercayaan dan kerja sama tim. Pada akhirnya, kepemimpinan menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi. Jadi, kepemimpinan menentukan keberhasilan kerjasama dan produktivitas tim untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai ketua tim, saya belajar bahwa seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi dan mengarahkan anggota timnya dengan baik. Saya memiliki kelebihan dalam berdiskusi dan membantu pengambilan keputusan. Namun, saya masih perlu belajar untuk menjadi lebih tegas lagi dalam situasi tertentu. Kedepannya, saya berkomitmen untuk menjadi lebih bijaksana, percaya diri, dan dapat mendengarkan anggota tim dengan lebih baik. Dari pembelajaran ini, saya memahami bahwa kerjasama dalam tim membutuhkan ketelitian dan tanggung jawab. Sebagai sekretaris, saya belajar untuk mencatat dan mengatur hasil diskusi dengan rapi agar pekerjaan menjadi lebih terarah. Saya juga menyadari bahwa saya perlu meningkatkan fokus dan konsistensi dalam bekerja. Karena itu, saya berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin dan terorganisir. Saya menyadari bahwa kepemimpinan juga berarti mampu bertanggung jawab dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Sebagai bendahara, saya belajar untuk bekerja lebih teratur dan teliti dalam mengelola hal-hal penting dalam tim. Saya memiliki semangat yang tinggi, tetapi terkadang masih kurang sabar dalam menghadapi situasi tertentu. Saya berkomitmen untuk lebih sabar, bijak, dan mampu mengontrol emosi saat bekerja dalam tim. Melalui pembelajaran ini, saya memahami bahwa setiap anggota kelompok memiliki peran penting dalam keberhasilan sebuah tim. Saya cukup aktif dalam kegiatan kelompok dan senang membantu anggota lain saat bekerja sama. Namun, saya masih perlu meningkatkan rasa percaya diri ketika menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk lebih aktif berbicara dan memberikan ide di dalam setiap diskusi kelompok. Dalam hal ini, saya belajar bahwa kekompakan dalam tim dapat tercipta jika setiap anggota tim saling mendukung dan saling mengingatkan. Saya mampu memberikan arahan dan menjaga kerjasama dalam tim. Tetapi, saya juga merasa bahwa saya masih perlu untuk menjaga konsisten dalam mengatur waktu. Kedepannya, saya akan berkonsisten lebih lagi untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mendukung tim agar tetap kompak. Kami percaya bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang teori, tetapi tentang tindakan nyata, tanggung jawab, dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Sebagai tim Serenity Leaders, kami terus belajar, berkembang, dan mendukung satu sama lain. Minum kopi sambil membaca. Cakep. Tugas menumpuk, jangan mengeluh. Asik. Manajemen kepemimpinan mengajarkan kita. Apa tuh? Jadi pemimpin bijak bukan asal suruh. Tidak. Kami percaya bahwa pemimpin jadi pengelola kita itu